Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa lagi ya anak-anak kelas 7 dengan Bu Niken untuk membahas materi aritmatika sosial. Nah, ini setelah trial and error, jadi Ibu coba-coba beragam aplikasi yang sekarang ini Ibu menggunakan Camtasia untuk merecord pelajaran. Ya, kita bahas terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan lembar kerja peserta didik kalian beserta alat tulis supaya kalian bisa langsung mencatat atau mengubah hal-hal yang kalian anggap perlu gitu ya. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya kelas 7 semester 2 mata pelajaran matematika. Materinya aritmatika sosial, alokasi waktu mengerjakan ini kalau sesuai dengan kurikulum maka waktunya 2 minggu. Jangan lupa nama siswa dan kelas wajib diisi. Nah, di materi aritmatika sosial ini kalian akan mempelajari beberapa hal seperti mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini terdiri dari penjualan, pembelian, potongan atau diskon, kemudian laba rugi, kemudian perbankan ya. Perbankan itu materinya ada bunga bank, bunga pinjaman, lalu ada potongan berat, bruto, neto dan juga tara. Nah, setelah itu ya kalian diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, menyelesaikan masalahnya ini lebih ke masalah nyata ya. Jadi kalian nanti bisa jadi disajikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, indikator atau ciri-ciri apabila kalian sudah menguasai materi ini ya kalian diharapkan sudah bisa mengenali fenomena dan aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial. Kalian tahu suatu soal itu masuk ke jual beli atau masuk ke perbankan atau masuk ke potongan berat. Nah, itu. Kemudian kalian bisa mendapatkan informasi yang terkait aritmatika sosial ya. Salah satunya kalian bisa memberikan pengertian istilah-istilah dalam aritmatika sosial. Nah, seperti harga beli itu apa? Harga jual itu apa? Bedanya apa? Lalu apa bedanya antara diskon dengan rabat? Kemudian kalian diminta untuk bisa menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi. Sekaligus di sini apabila ada potongan harga atau diskon atau rabat ya, kalian bisa mengaplikasikannya. Lalu bisa menentukan bunga tunggal dan juga pajak. Nah, menentukan persentasenya, menentukan berapa rupiah, menentukan hubungan antara bruto, neto dan tara. Nah, ada istilah-istilah aritmatika sosial di sini yang sudah kita bahas di Zoom kemarin ya, mudah-mudahan kalian masih ingat dan masih memiliki catatan ya. Lalu selanjutnya kalau kalian sudah bisa memecahkan masalah terkait aritmatika sosial, maka dianggap kalian sudah menguasai materi ini dengan baik ya. Ciri-cirinya kalian bisa menjawab berbagai soal ya, baik itu dari tanya jawab, diskusi maupun presentasi. Jangan lupa dibaca petunjuk mengerjakan tugas. Bacalah terlebih dahulu materi aritmatika sosial halaman 329 sampai 347 sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik berikut. Jadi dibaca dulu materinya. Nah, kemudian untuk menjawab soal-soal hitungan ya, ikutilah langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut sesuai yang tertera untuk memudahkan kalian menjawab soal. Jadi kalian tinggal mengisi titik-titik yang di situ disesuaikan dengan soalnya. Nah, untuk mengumpulkan tugas ada dua opsinya. Opsi yang pertama, kalian kumpulkan kertasnya ketika kunjungan. Itu yang pertama. Kalau sudah dikumpulkan dengan kunjungan, itu bisa jadi LKPD-nya tidak kembali ke kalian. Nah, makanya silahkan kirimkan tugasnya melalui WhatsApp ya, dalam bentuk PDF, bukan foto, tapi PDF. PDF itu berarti foto setiap lembarnya itu dijadikan satu filenya PDF supaya tidak kecampur dengan foto-foto dari tugas teman kalian yang lain, itu manfaatnya. Nah, kalau sudah mengirim lewat WhatsApp tidak perlu dikumpul pada saat kunjungan. Tuh, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya.
Materi yang pertama ini menghitung nilai keseluruhan dan juga nilai per unit. Coba kita perbesar. Oh, terlalu besar. Nah, coba agar dapat memahami materi kali ini dengan baik, kalian harus mengingat kembali nih materi yang terdahulu mengenai pecahan. Nah, kalian juga harus mengingat-ingat mengenai operasi hitung dalam bentuk aljabar. Ini istilahnya aja yang rumit ya, operasi hitung dalam bentuk aljabar. Intinya kalian bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengali dan membagi, itu intinya ya. Nah, materi yang akan dipelajari di LKPD itu merupakan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sambil mengingat-ingat aja ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, pernahkah kalian membeli buku tulis di toko buku atau swalayan? Nah, di swalayan atau toko buku biasanya barang dijual dalam jumlah banyak atau grosir. Harga barang yang dijual dalam jumlah banyak biasanya lebih rendah dibandingkan jika dijual secara eceran. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita beli di warung dekat rumah kita itu ya cenderung lebih mahal. Kenapa? Kan pedagangnya itu ingin mengambil untung, kemudian dia pengorbanannya itu ada tenaga, ada bensin, ada transport segala macam itu. Tapi kalau kita beli di toko yang lebih besar, nah itu maka kita bisa mendapatkan harga grosir ya kalau kita membeli dalam jumlah banyak. Nah, menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian. Kita kemarin sudah membahas mengenai istilah-istilah ya. Kemarin yang sempat dibahas itu ada istilah nilai per unit. Nah, nilai per unit ini merupakan harga per item. Harga satu buah barang. Nah, lalu bagaimanakah dengan harga nilai keseluruhan dan nilai sebagian? Nah, kita pelajari melalui soal berikut. Di bacaan 1, misalkan ada masalah buku tulis ya, seperti buku tulis di atas ya. Tapi bedanya kita menempatkan diri kita sebagai pemilik toko. Pemilik toko menjual satu pak buku tulis dengan harga 27.600. Dalam satu pak terdapat 12 buah buku tulis. Seseorang membeli sebuah buku tulis dan pemilik toko menjualnya dengan harga 2.300. Dalam hal ini, buku tulis memiliki dua macam harga. Yang pertama adalah harga satu pak buku tulis 27.600 dan harga satu buah buku 2.300. Nah, yang ada di soal ini cuma ada dua macam angka ya, berupa harga gitu ya. Yang pertama 27.600 itu harga untuk satu pak isinya satu lusin atau 12 buah. Lalu angka yang kedua itu merupakan harga sebuah buku tulisnya. Kita coba jawab. Carilah di internet tentang nilai per unit, nilai sebagian dan nilai keseluruhan. Pahamilah baik-baik pengertiannya untuk mengisi soal berikut. Menurut bacaan 1 ya, manakah yang merupakan nilai per unit? Nah, nilai per unit tadi apa? Nilai satu buah barang. Nah, berarti dari dua macam harga tadi, dari 27.600 atau 2.300, yang nilai per unit yang mana? Yang 2.300. Nah, alasannya apa? Mudah. Ya, nilai per unit itu nilai harga satu buah barang. Harga satu buah buku tulis harganya 2.300. Lalu manakah yang merupakan nilai keseluruhan? Nah, nilai keseluruhan ini dari dua macam harga, berarti ya pasti salah satunya ya, 27.600. Alasannya apa? Alasannya ya, jadi bedanya dengan nilai per unit. Kalau nilai keseluruhan itu jumlah satuan maksimal barang itu dijual. Nah, kalau buku tulis kan pak, kalau kertas bisa jadi satuannya rim, kalau kain satuannya kodi. Nah, itu nilai keseluruhannya. Jadi bukan harga seluruh kardus yang ada di toko itu adalah nilai keseluruhan, bukan, tapi satuan jumlah tertinggi barang itu dijual. Nah, apakah dalam bentuk pak, dalam bentuk kardus, berapa kaleng, berapa lusin, kodi, rim, gross. Nah, itu satuannya. Jadi silahkan dijelaskan sendiri alasannya ya, kenapa yang diambil di sini untuk nilai keseluruhan adalah 27.600. Nah, lalu di sini kalian diminta nih, nilai per unit adalah, nilai keseluruhan adalah
Ini silahkan diisi sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Nilai sebagian. Nah, sebagian yang kita bicarakan di sini ya, ini kan membicarakan buku tulis. Buku tulis satuan jumlah maksimal yang dijual itu kan 1 pak. Nilai sebagiannya ya berarti setengah pak. Kalau satuan jumlah tertinggi yang dijual itu lusin, maka nilai sebagiannya setengah lusin. Kalau rim juga sama, maka nilai sebagiannya adalah setengah rim. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah nilai sebagian dari buku di atas? Ini ada 2 macam jawaban. Kalian boleh pilih salah satunya. Yang penting kalian tahu alasan masing-masing dipakai. Yang pertama nih, diketahui di situ harga 1 paknya itu 27.600 kan. Nah, karena yang diminta adalah sebagian atau setengahnya, maka 27.600 dikali setengah. Nah, hasilnya berapa silahkan hitung sendiri. Atau boleh juga karena sudah diketahui harga satu buah bukunya itu 2.300, sementara sebagian itu nilainya 6 buku ya, setengah pak itu kan setengah lusin. Setengah lusin ini berarti setengah kali 12. Nah, artinya 6 buku. Nah, harga satu buah bukunya berapa? 2.300. Ya, 2.300 dikalikan 6. Ini. Bu, ternyata hasil yang atas dengan yang bawah ini berbeda. Nah, kalian boleh pilih salah satu, bebas, atau ditulis dua-duanya pun boleh. Kalau yang atas lebih kecil itu bisa jadi alasannya adalah kalian membeli setengah lusin itu sudah masuk harga grosir gitu ya, jadi yang diambilnya harga per paknya. Kalau misalkan membeli 6 itu tetap dihitung satuan, ini meskipun beli 6 tetap hitungnya satuan ya, gak dihitung grosir. Nah, itu pakai yang bawah, itu alasannya. Nah, berikutnya kita akan membahas halaman 3. Seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar 100 ribuan dan mendapatkan uang kembalian sebesar 30 ribu. Nah, ini termasuk murah ya. Kalau misalkan 270 mendapatkan 12 buah durian, itu ya harga rata-rata lah segitu. Tahu dari mana Bu 270 ribu dapat 12 durian? Nah, ini bayarnya 3 lembar uang 100 ribuan dan kembaliannya 30 ribu. Nah, sekarang kita jawab nih soal yang A, tentukan harga belinya. Gampang sekali, tadi bayarnya menggunakan uang berapa? Uang 100 ribu gitu kan. Nah, berarti ya 100 ribu kali 3, hasilnya berapa? 300 ribu. Kembaliannya berapa? 30 ribu. Berarti yang dibayarkan berapa? 270 ribu. Jadi harga pembelian seluruhnya adalah 270 ribu. Berarti harga per buahnya itu berapa? Ya, harga yang dibayarkan tadi ya 270 ribu dibagi 12. Nah, hitung sendiri ya. Hasilnya ada di sini. Jadi harga sebuah durian berapa? Tuliskan di sini. Lalu kalau cuma beli 8 berarti berapa? Nah, ya 8 kalikan dengan harga per buah tadi ketemu berapa. Nah, 8 dikali harganya, misalkan harganya 30 ribu, berarti ya 8 kali 30 ribu hasilnya ketemu di sini gitu ya, mudah ya diikuti ya. Jadi gunanya penyelesaian ini ada runtutan caranya, itu kalian tinggal memindahkan yang ada di soal cerita ke pembahasan. Nah, sekarang nih kita masuk ke harga pembelian, harga penjualan, untung dan juga rugi. Pak Adi membeli televisi seharga Rp1.250.000. Kemudian televisi tersebut dijual dengan harga Rp1.400.000. Nah, kalau kondisinya seperti ini maka namanya untung. Untungnya berapa? 150.000. Tapi jika Pak Adi menjualnya dengan harga Rp1.050.000, maka dikatakan mengalami kerugian. Ruginya berapa? 200.000. Nah, ini sekarang
kita diminta untuk membedakan manakah yang merupakan harga beli. Harga beli itu berarti pengorbanan yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, dalam hal ini sudah ada kata kuncinya nih. Pak Adi membeli, berarti harga belinya itu adalah 1.250.000. Lalu manakah yang merupakan harga jual? Nah, harga jual di sini ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, kalau ingin mendapatkan untung dijualnya dengan harga 1.400.000. Tapi kalau misalkan mengalami kerugian dijualnya dengan harga 1.050.000. Ini kalian boleh pilih salah satu, namun sertakan dengan alasan, karena di sini ada pertanyaan mengapa. Nah, gampang aja. Kalau misalkan Pak Adi membelinya 1.250.000 dijual dengan harga 1.400.000, maka bisa jadi Pak Adi di sini merupakan seorang pedagang barang elektronik. Nah, itu untuk dijual lagi, gitu kan? Berarti harus mendapatkan keuntungan tertentu. Tapi kalau televisi ini untuk dipakai sendiri, nah namanya barang elektronik ya, lain dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau rumah, maka meskipun hanya sekali dia menggunakannya, maka bisa dikatakan barang itu bekas. Nah, alat elektronik itu kalau dijual, nah itu pasti harganya turun karena masuk ke barang bekas. Lain dengan barang antik ya. Barang antik itu meskipun ibaratnya sudah bekas, udah lama, udah reot, nah karena ada nilai ya, nilai keunikan, nilai artistik, nilai usia ya, keantikannya, maka nilainya tinggi. Jadi kalian boleh pilih salah satu harga, tapi sertakan alasan yang sesuai. Kapankah seorang pedagang mengalami kerugian? Nah, ini tadi sudah dikatakan ya, rugi itu bila belinya 1.250.000, jualnya dengan harga 1.050.000. Jadi di sini posisinya harga jual kurang dari harga beli, maka dikatakan rugi. Lalu bagaimana cara seorang pedagang memperoleh keuntungan? Ya, harga beli harus lebih rendah dari harga jual, atau harga jual lebih dari harga beli supaya dapat untung. Nah, berikutnya kita bahas halaman 4 ya. Maha guru kok. Maha guru itu Buddha. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelas ya. Ini boleh diskusi ya. Nah, cuma karena kondisinya seperti ini, maka mungkin kalian bisa diskusinya lewat WhatsApp aja. Lalu bisakah kalian menarik kesimpulan? Nah, harga beli itu apa, harga jual apa, laba, untung, rugi, itu sudah dibahas kemarin. Cukup mudah ya. Nah, kalau misalkan ya kemarin kalian belum menyelesaikan, ya berarti silahkan browsing di internet atau tanya temennya. Sekarang ini ada soal. Seorang pedagang buah tepatnya, membeli jeruk sebanyak 40 kg dengan harga 6.500 per kilogramnya. 30 kg diantaranya dijual dengan harga 7.000 dan sisanya dijual dengan harga 6.000. Kok bisa ya? Kan jeruknya sama gitu. Kenapa dijual dengan harga yang berbeda, apa alasannya? Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian berdagang barang-barang semacam buah, sayur, ikan, barang-barang segar, itu yang dilakukan pertama kali itu sortir atau memisahkan atau memilah. Apa yang dipilah? Kategorinya ada beberapa. Yang pertama, mungkin dari segi kualitas. Kualitas itu kalau dalam hal buah itu ya, pasti yang kurang baik, yang sudah lebam, yang sudah busuk itu dipisahkan dari yang masih bagus, gitu kan. Yang busuk tidak dijual, yang bagus yang dijual. Itu yang pertama, kualitas. Lalu yang kedua, rasa. Nah, mungkin kalian bisa membedakan mana semangka yang manis, mana yang kurang manis.
mana jeruk yang manis, mana yang kurang manis. Nah itu disortir, yang menurut kalian manis biasanya dijual dengan harga yang lebih tinggi, itu dari segi kualitas. Lalu yang kedua ini dari ukuran ya. Nah kalau kalian bisa memilah yang besar dengan besar, sedang-sedang, kecil-kecil, maka kalian bisa menentukan harganya melalui ukuran. Misal yang besar dijual dengan harga yang lebih mahal tuh. Jadi bisa aja nih 30 kg nya dijual dengan harga lebih tinggi dari yang 10 kg itu bisa. Sekarang kita buat kita jawab soalnya. Yang pertama harga beli nih. 40 kg ini entah dalamnya busuk atau baik semua, yang jelas ada 40 kg ini harga per kilonya 6.500. Berapakah harga beli? Nah ini adalah harga belinya, kalikan harga per kilogramnya dengan 40 kilo. Lalu tuliskan di sini. Jadi harga pembelian jeruk di sini. Lalu harga jualnya. Nah, harga jualnya yang 30 kg tadi harganya 7.000. Yang 10 kg dijual 6.000. Nah, ini dijualnya mendapatkan 2 buah. Nanti dijumlahkan, inilah yang dinamakan harga jual. Silahkan dihitung sendiri. Nah, setelah melalui dua hal ini, kalian bandingkan nih antara harga beli ya ini dengan harga jual, itu kondisinya bagaimana. Kalau misalkan harga jual lebih dari harga beli, maka pedagang tersebut mendapatkan untung atau laba. Tapi kalau harga jualnya kurang dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami rugi. Nah, ruginya besarnya berapa? Ya kurangkan aja, kurangkan yang besar dengan yang kecil, gitu kan. Nah yang jelas tidak ada minus ya. Maksudnya bila misalkan belinya itu 1.000, nah harga jualnya 900, maka yang pasti karena harga jualnya lebih kecil berarti namanya rugi ya. Rugi berapa? Ya rugi 100 rupiah. Bukan artinya minus 100 itu bukan, tapi rugi 100 ya. Nah untuk mendapatkan laba ya, menghitung laba itu berarti dari harga jual dikurang harga beli, karena harga jualnya lebih besar. Kalau rugi ya harga beli dikurangi harga jual, karena ini yang lebih besar. Selisih ya, intinya itu kita mencari selisih. Selisih itu nominal mana yang lebih besar, itulah yang ada di depan yang dikurangkan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat cerita yang menarik, kreatif, dan inovatif. Mengenai apa? Mengenai bisnis plan atau rencana usaha. Nah, kalian bisa mencari di internet ya, bisnis plan, rencana usaha itu seperti apa untuk membuat contohnya. Nah, menariknya adalah kalian dibatasi jumlah modalnya itu hanya 500.000. Jadi 500.000 ini ya cocoknya untuk usaha apa? Gitu. Bebas, kalian boleh bercerita apakah usaha dagang makanan atau usaha membuat barang kerajinan atau membuat, yang jelas harus masuk akal. Di sini 500.000 itu cukup sebagai modalnya. Jangan lupa ya, modal yang dibuat itu tidak hanya yang berupa uang aja. Tapi kalau misalkan di situ kalian butuh wajan, butuh meja, butuh kursi, maka dia harus bisa masuk ke yang 500.000 ini. Kalau misalkan meja, kursi, bangunan itu sudah punya sendiri, gimana Bu? Ya nggak usah masuk ke sini, nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan ya. Nah, menjelaskannya bagaimana? Nah, menjelaskannya yang pertama nih, kalian mau usaha apa? 1. Lalu bagaimana cara mengelola 500.000 itu, dibuat apa, dibelikan apa, dijadikan apa? Lalu kira-kira nanti dari 500.000 ini pengeluarannya berapa? Kalau sudah dijual ya, entah jasa atau barang, maka labanya itu berapa gitu ya. Kalau misalkan ternyata rugi, nah katakan ruginya itu kira-kira gara-gara apa? Boleh
bebas gitu Terus ya. yang isi itu cuma saya yang satu Andiki. Kita lanjut lagi berikutnya ke halaman 6. Lanjut kita ke bagian materi persentase untung rugi. Nah, di sini kita inilah yang dimaksud kenapa kalian diminta untuk mengingat-ingat materi mengenai pecahan. Nah, sekarang mengubah pecahan ke persen. Jangan lupa, persen itu artinya per 100. Simbolnya seperti ini. Dengan bilangannya bilangan real. Contohnya sekarang di sini ada kue pie coklat. Ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian, dibagi jadi 6. Sepotong ini berapa persennya? Nah, satu potong ini ya, satu bagian dari 6 berarti disebut sebagai 1/6 bagian. 1/6 bagian itu berapa persen? Berarti 1/6 dikalikan dengan 100%. Hasilnya ini. Itu cara mengubah pecahan ke persen. Itu ya. Nah, kenapa banyak hal dalam aritmatika sosial disajikan dalam persen? Karena mudah dipahami orang ya. Meskipun dihitungnya dengan kalkulator juga mudah. Karena orang-orang paham persen itu sebagai apa. Ya. Nah, ini. Ya, meskipun dalam kondisi jual beli ya, sebagai pelaku ekonomi kita berharap bisa meminimalkan pengorbanan dan memperbesar keuntungan, itu pasti ya. Nah, mengeluarkan uang sekecil mungkin untuk dapat keuntungan sebesar mungkin. Nah, salah satunya caranya dengan cara menawar. Menawar itu sah, asal wajar ya, asal wajar. Karena apa? Karena dalam akad jual beli itu masing-masing pihak, entah yang penjual atau pembeli itu harus sama-sama ikhlas atau ridho. Nah, supaya apa ya? Supaya berkah. Kalau nggak berkah jadinya ya, contoh nih, beli buah ditawar setengah mati, tahu-tahu kreseknya jebol, buahnya berjatuhan di jalan, kalian nggak tahu, nyampe rumah kreseknya kosong. Atau beli ikan ditawar setengah mati, ternyata habis digoreng dicuri kucing. Nah, itu salah satunya, itu bisa jadi. Atau ketika kita beli barang yang lain, kita makan menjadi sakit perut gitu kan. Nah, di sini ada catatan juga, akan dibaca. Aku negene san. Rudungan kecil, pinter dulu tuh anaknya tuh. Putih. Angkatannya Arifah apa ya? Ujungnya. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras. Ini beras ya, bukan besar ya. Ini beras dengan harga 6.000 per kilogram. Pedagang itu menjual berasnya dengan memperoleh harga 720. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, ya, patokannya kalau mencari persentase untung rugi itu ya, berarti untungnya per harga beli kali 100%. Kalau dia rugi, berarti ruginya berapa per harga beli dikali 100%. Silahkan catat ini kalau kalian lupa. Nah, lalu berikutnya nih, harga belinya berapa? 1 kuintal diubah jadi kilogram ya, menjadi 100 kilogram berharganya 6.000. Berarti harga belinya 600.000 gitu ya. Nah, sementara harga jualnya 720 nih, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti tulis. Maka kalau harga jual lebih besar dari harga beli, pedagang tersebut mengalami untungnya berapa? Ya, untungnya selisihnya tadi, lebih besar harga belinya dibandingkan harga jualnya, ya berarti 720 kurang 600.000, 120.000. Menghitung persentasenya berarti untungnya berapa per harga beli kali 100%. Nah, untungnya tadi berapa? 120.000. Harga belinya 600.000 dikali 100%. Silahkan disederhanakan sendiri, yakin kalian bisa. Disinilah nanti persentase keuntungannya.
Nah, dalam bentuk persen, harga beli dianggap sebagai modal atau 100%. Ini jadi catatan ya. Sekarang kita akan menentukan harga jual atau harga beli bila persentase untung ruginya diketahui. Contohnya sekarang soal di halaman 7 yang bawah ini, seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga 210.000 dan mendapatkan untung 5%. Tentukan harga beli barang tersebut. Oke, kondisinya seperti ini ya anak-anak ya. Harga jual ya itu bisa dalam posisi di mana pedagang itu memperoleh laba atau untung, bisa juga rugi. Nah, harga beli seperti yang Ibu katakan di sini tadi merupakan 100% ya. Kalau misalkan dia itu laba 20%, nah maka harga jualnya 120%. Kok bisa Bu? Dari mana Bu? Iya, harga belinya 100%, karena untung berarti ditambah, jadinya harga jualnya jadi 120%. Kalau misalkan rugi 5%, nah maka harga jualnya ini adalah 95%. Nah, rugi itu berarti berkurang ya. Nah, atau minus ya. Berarti posisinya dia dikurangi. Harga beli dikurangi rugi, harga belinya 100%, ruginya 5, berarti harga jualnya jadi 95%. Nah, seperti apa aplikasinya kita buka di halaman 8. Kok ini berarti salah menamai halaman 9. Nah, ini dia. Tadi harga jualnya dan untungnya berapa ya? Harga jual 210, untung 5%. Oke, kita tulis di sini. Harga jual 210.000 memperoleh untung 5%. Nah, harga jual itu berarti harga beli ditambah untung. Harga jualnya tadi 210.000. Harga belinya, nah coba dilihat di sini. Untung 5% harga beli. Berarti di sini harga belinya juga harus dalam bentuk persen. Harga beli itu berapa persen? 100%. Gitu ya. Berarti ini 100% harga beli ditambah 5% harga beli. Berarti 100% tambah 5%. Hasilnya adalah 105% dari harga beli. 105% itu 105/100. Kita mau menghitung harga pembelian. Nah, modelnya seperti ini. Jadi harga beli tadi, harga jualnya kan 210 sama dengan 105/100 harga beli gitu ya. Kita mau nyari harga beli. Harga beli tetap di tempat. Nah, ribunya ini bukan tika ya. 105/100 pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti dia jadi bagi, karena ini perkalian, dibagi 105/100. Pembagian bisa berubah jadi kali asalkan dibalik 105/100 menjadi 100/105. Nah, ini asalnya dari sini nih. 210 dibagi 105/100. Ini berubah jadi kali, berarti harusnya 100/105. Ini bisa dicoret. Nah, 210 dibagi 105 itu 2 ya. Silahkan dikalikan sendiri. Inilah harga belinya.
Nah, tugas yang berikutnya adalah pergilah ke warung, toko, swalayan atau tempat lain untuk transaksi jual beli. Lalu kemudian catat di situ 5 buah benda yang berbeda, ya. Boleh beras, boleh snack, boleh minyak goreng, boleh korek, boleh tepung, boleh telur, bebas. Yang penting 5 buah. Lalu tanyakan kepada pedagangnya nih, ya. Ada yang harus kalian catat nih. Tentukan harga jualnya barang itu. Maksudnya apakah mungkin satu butir telur itu dihargai dengan 3.000. Kalau gitu harga belinya berapa? Nah, biasanya kan dia belinya itu dalam bentuk piring atau karton gitu ya. Satu karton itu isinya kan 30 telur. Yang berarti satu karton itu misalkan harganya 60.000 dibagi 30 telur gitu kan. Nah, coret-coret 2 berarti harga belinya 2.000. Kalau dijual 3.000 berarti keuntungannya adalah 1.000. Kalian catat persentase untungnya. Berarti 1.000 dari harga beli dikalikan 100%. Nah, keuntungannya berapa catat sendiri. Hal-hal seperti ini yang dicatat ya. Jadi yang bisa kalian tanyakan ke pedagang itu harga jual, harga beli. Yang diminta di soal itu adalah harga beli per unit, berarti satu buah barangnya. Bila yang kalian catat di situ, yang kalian tanyakan harga di situ adalah wafer nabati ya, wafer nabati. Nabati itu belinya itu pak-pakan itu ya, satu pak isinya berapa? 20 atau 24 itu loh. Nah, tapi yang diminta adalah harga beli per unit. Harga beli satu buah, bukan satu paknya. Nanti pedagangnya ini menjualnya berapa, gitu kan? Bu, tulisan diskon di sini bagaimana, Bu? Nah, ya pemilik tokonya itu memberi diskon nggak ke kalian kalau mau beli, gitu kan? Boleh. Atau kalau nggak cuma harga jual, harga beli aja. Kalian catat nih pedagangnya labanya berapa, persentase berapa, dihitung seperti yang tadi. Mungkin nggak, Bu, pedagang itu rugi? Nah, ya yang masuk akal aja. Misalkan nih harga telurnya waktu dia kulaan, waktu dia beli barang itu 60.000. Ternyata habis itu harga telur di pasaran turun 50.000. Mau nggak mau dia harus ikut harga pasar, ya bisa aja rugi gitu. Silahkan dilanjut sendiri. Ada 5 buah barang yang harus kalian ini kan ya, harus kalian catat. Nah, berikutnya kita akan membahas halaman 10, bruto, tara, dan neto. Nah, coba kalian amati kemasan minyak, kemasan tepung, ataupun benda-benda lain yang ada di rumah kalian. Kalau masih punya kaleng kongguan silahkan dicek ya. Setiap produk yang dikemas ya, berarti ada bungkusnya. Itu biasanya kita akan menemukan tulisan neto. Neto. Ini sudah kita bahas kemarin. Atau berat besi, atau dalam bahasa Inggris itu net weight. Nah, setelah tulisan itu kita akan menemukan angka dan satuannya, entah itu gram, miligram, mililiter, liter gitu ya. Apakah artinya? Nah, kalau kalian masih bingung dengan penjelasan ibu kemarin nih, silahkan disimak diagram yang bagian bawah. Nah, ibu kalian pernah beli minyak goreng kan ya? Nah, coba diperhatikan kalau misalkan yang dibeli ibu kalian itu bukan minyak goreng kemasan tapi minyak goreng curah. Curah itu artinya kalian bawa botolnya dari rumah, diisi di warung, atau boleh minta di warung mengisikannya di plastik. Kalau misalkan beli minyak goreng atau minyak tanah, jerigennya kalian bawa sendiri, kalau minta diisikan sekilo itu berarti sekilo itu dengan jerigennya atau minyaknya saja. Ada bagannya nih. Coba yang pertama, sekilo ini berat minyak goreng dengan botol, maka kalau ini yang
dimaksud dengan 1 kg minyak ini berarti berat kotor, karena di situ sekilonya bukan minyak saja tapi ada wadahnya. Nah, sekilo itu dari minyak gorengnya dengan wadahnya. Nah, wadahnya ini namanya tara. Sementara minyak gorengnya pasti beratnya di bawah 1 kilo. Kenapa ya? Karena 1 kilo dengan wadahnya. Tapi kalau 1 kilogram itu minyak gorengnya saja, nah iya apa enggak? Iya, kalau iya, ya berarti itulah yang dinamakan dengan berat bersih. Berat itu adalah berat barangnya saja, tanpa kemasan. Kemasan namanya tara. Kalau berat yang di situ merupakan berat isi dan kemasan, maka itu menyebutnya berat kotor. Itu ya, belum dikurangi dengan wadahnya. Gitu. Nah, sesuai dengan yang kita bahas kemarin, di sini juga ada isian. Silahkan isian, artinya neto itu apa, artinya tara itu apa, artinya bruto itu apa, dituliskan. Nah, banyak sekali yang berkaitan dengan bruto tara neto. Salah satunya kasus yang ada di bawah ini. Buah-buahan terbaik dalam negeri biasanya diekspor ke mancanegara. Selain rasa dan kondisi buah yang baik, buah-buahan ini juga memiliki massa yang hampir seragam. Maksudnya itu ukurannya itu seragam. Nah, pengepakan buah-buahan ini pun tidak boleh sembarangan. Peti pengemasnya haruslah kuat supaya buah tidak mudah hancur karena benturan. Nah, ini buah-buahan terbaik dalam negeri. Nah, kadang-kala kita juga mengekspor ya untuk buah-buahan yang tidak yang sulit tumbuh di Indonesia. Gitu. Ketika mengemas pun ini harus hati-hati. Ada yang sampai diredam supaya meminimalkan benturan ya, dengan styrofoam, dengan kardus, atau bahkan dengan jerami. Seperti pengiriman semangka itu kan biasanya banyak jeraminya gitu. Karena untuk buah-buah tertentu itu terbentur sedikit aja udah memar, udah jelek ya kualitasnya, seperti pir atau apel gitu kan. Nah, apalagi buah-buahan seperti tomat gitu kan, stroberi. Nah, itu sebelum dimasukkan ke kapal atau pesawat perlu dilakukan penimbangan nih. Penimbangan ini penting supaya kapal dan pesawatnya tidak kelebihan muatan. Kalau kelebihan muatan bisa kecelakaan ya. Tidak harus ke kapal dan pesawat ya, di truk kargo, kemudian truk peti kemas, truk truk tronton itu yang biasanya bawa-bawa barang itu kan. Nah, tapi yang ditimbang bukan hanya buahnya tapi juga petinya. Nah, sekarang nih kalau sudah seperti ini kan kalian tahu ya manfaatnya mempelajari neto, tara, dan juga bruto itu apa. Jadi kalian bisa membedakan kalau neto itu berarti barangnya saja, kalau tara itu kemasan, bungkusnya, petinya, kalengnya. Nah, itu tara. Kalau bruto itu berarti neto ditambah tara. Nah, lanjut kita masuk ke halaman 12. Bruto itu dari apa tambah apa? Nah, dari neto tambah tara. Kalau mau menghitung persentase tara atau persentase bungkus, mencari taranya bagaimana ya? Mencari tara itu dari bruto dikurangi neto per bruto kali 100%. Ini ya, kalau untuk jual beli ya, kalau untuk jual beli patokan yang di bawah ini harga beli, tapi kalau untuk potongan berat yang di bawah ini adalah bruto. Seorang pedagang membeli 6 karung kedelai dengan brutonya masing-masing 80 kg dan tara 3%-nya. 80 kg ini bukan kedelai saja ya, tapi juga dengan karungnya. Harga beli kedelai tiap kilogramnya 4.000. Nah, tentukan satu taranya dulu nih. Ada 6 karung, berarti ada 6 di sini. Taranya berapa persen? Taranya 3%. 3/100. Dari berapa kilo nih? Dari 80 kilogram. Nah, sederhanakan, coret-coret kali-kali. Nah, ini ketemu bungkusnya. Gitu ya. 3 kali 8 24.
24/10 ya, dikalikan dengan 6. Ini untuk satu karung ya, satu karung saja beratnya adalah 2,4 kg. Kalau 6 karung berapa? Ya udah dikalikan 6. Ini berat tara total karena kita diminta menghitung 6. Berat bersih kedelainya berarti berapa? Nah, 80 kg tadi tuh masih berat ininya ya, berat kotor. Berat karungnya berapa? 2,4. Nah, berarti satu karung itu 2,4 itu karungnya. Kedelainya berapa ya? 80 dikurangi 2,4. Di sini kedelainya harganya berarti berapa dong totalnya? Ya udah dari yang ini tadi ditaruh di sini dikalikan dengan harga beli kedelainya berapa. Harga beli kedelainya itu 4.000, berarti dikalikan 4.000. Nah, untuk catatan nih, netonya berapa? 80 dikurangi 2,4, ini 6, ini 7. Gitu ya, jadi 6 kali 77,6, hasilnya berapa di sini? Dikalikan 6 dulu, ini nanti ketemu harga belinya. Nah, tulis di sini juga. Sekarang harga jual per kilonya. Nah, tadi ketemu berapa kilogram ya, berapa kilogram tadi ya, totalnya 6 karung kali 77,6 tadi dikalikan dengan harga jualnya 4.300, ketemu berapa? Pasti laba ya, karena tadi belinya 4.000, jualnya 4.300. Lalu besarnya laba ini berapa? Nah, ini untuk yang halaman 12. Kita masuk berikutnya ke halaman 13. Diskon, bunga, dan juga pajak. Diskon itu artinya potongan harga. Bunga itu ada 2 ya. Bunga itu ada 2, yang jelas pengertiannya hampir sama, yaitu surplus atau kelebihan yang diberikan. Kalau bunga bank itu berarti dari pihak bank ke nasabah. Kalau bunga pinjaman berarti dari yang minjam ke bank atau ke koperasi. Kalau pajak itu sifatnya wajib dibayarkan kepada negara. Nah, ada istilah lain selain diskon nih. Selain diskon, istilah lainnya itu adalah rabat. Bedanya adalah kalau rabat ini ketika kalian berbelanja secara grosir, tapi kalau diskon secara eceran gitu. Seseorang membeli baju di toko Anugerah harganya 85.000, tokonya memberikan diskon 20%. Berapa yang harus dibayar? Wah, mudah sekali. Harga belinya berapa tadi? Harga belinya adalah 85.000. Nah, dipotong berapa persen? Dipotong 20%. 20% kali 85.000, hitung sendiri. Ini potongannya. Lalu harus bayar berapa? Ya 85 dikurangi potongan. Nih, yang jelas tidak bayar 85 lagi, tapi lebih rendah dari 85.000. Sekarang kita ke halaman berapa? 14. Nah, bunga. Saving interest ini adalah nilai uang tambahan. Ini kalau bunga ini bahasa Inggrisnya itu interest. Interest itu bisa berarti tertarik atau bunga. Nah, saving itu artinya tabungan. Berarti yang dibicarakan di sini adalah bunga tabungan. Tapi kalau bunga pinjaman itu loan, pinjam.
biasanya dihitung secara periodik, sebulan sekali kah, setahun sekali. Nah, ada namanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kalau bunga tunggal yang kita bicarakan bunga tunggal nih. Untuk tingkat SMP itu masih bunga tunggal. Bunga tunggal itu berarti bunganya diberikan berdasarkan modal awal saja. Meskipun dia sudah menabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun. Nah, besarnya bunganya itu dikalikan dengan modal awal atau tabungan mula-mula. Tapi kalau bunga majemuk, nah itu berarti double-double. Maksudnya misalkan tabungan awalnya itu 1.000 ditambah dengan bunganya setelah 1 tahun menjadi 1.200 di tahun yang ketiga. Nah, dia mengalihkannya tidak lagi dengan yang 1.000 melainkan yang 1.200 ini. Ya, kalau dari segi banyak-banyakan itu lebih banyak yang bunga majemuk tentu saja. Nah, ini misalkan contohnya sekarang Vika menyimpan uang di bank 2 juta, suku bunganya adalah 18% setahun. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Di sini ada istilah setahun. Berarti kalau mau mencari bunga di bulan pertama setelah 1 bulan itu berapa? Nah, modalnya dituliskan dulu. Modal itu berarti tabungan awal 2 juta. Nah, coba dilihat, ini adalah petunjuknya ya, bulan keberapa per 12. Kenapa per 12? Karena bunganya itu 1 tahun. 1 tahun ini sama saja dengan 12 bulan. Berarti dibagi 12. 1 bulan pertama berarti 1 per 12 dikalikan dengan bunganya tadi 18%, 18/100 dikali 2 juta. Inilah nanti setelah 1 bulan tabungannya menjadi sekian. Silahkan dihitung sendiri. Nah, kalau akhir bulan ke-6 berarti berapa ya? 6 per 12 ya, 6 bulan. Ini karena bunganya ini per tahun kali 18% kali modal 6 8. Ini bukan 16 ya, tapi 6 ya. Nah, dipusat dulu, dikalikan dengan modal atau tabungan awalnya 2 juta. Jadinya berapa? Lanjut ke halaman 15 katanya. Nah, diisikan di belakangnya. Sekarang ini bunga 2 tahun. 2 tahun ini berapa bulan? 24 bulan. Berarti di sini 24 kali 18% kali tabungan awalnya 2 juta. Inilah hasil tabungannya. Nah, apakah ini tabungan setelah 2 tahun? Bukan. Ini baru bunga atau penambahan uangnya. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah uang seluruhnya setelah 2 tahun, berarti modal atau tabungan awalnya tadi ditambahkan dengan bunga yang ini baru. Kalian jumlahkan, nanti ketemu setelah 2 tahun tabungannya jadi berapa gitu ya. Nah, lalu berikutnya pajak. Nih, perhatikan setiap bulan ya, bagi kalian yang mungkin punya rumah di Pangkalan Lada di SP itu kan punya rumah sendiri, itu listriknya gak gratis seperti di Astra. Listriknya juga 24 jam. Nah, listriknya ini yang mengadakan negara. Tiap bulan yang dibayarkan itu iuran listrik ini namanya pajak listrik, harus dibayar. Kalau nggak dibayar, iya diputus gitu kan. Nah, karena sifatnya wajib inilah ya, karena mereka kalian ada timbal baliknya. Nah, sekarang nih, bentuk kelompok terdiri dari 4 siswa. Bacalah materi mengenai pajak. Silahkan dibaca ya dari buku-buku paket, media cetak, internet atau yang lainnya. Tulis uraian mengenai beberapa jenis pajak di Indonesia. Berikan 1 contoh masalah perhitungan pajak dan cara menghitungnya. Ini silahkan dicari di internet. Diskusikan dengan kelompokmu, yang boleh dikerjakan bersama-sama, boleh dikerjakan sendiri. Yang jelas ya, ibu kasih petunjuk nih, kalian tinggal mencari pengertiannya. Ini di kehidupan kalian dan orang tua kalian tuh ada beberapa jenis pajak. Pajak yang pertama ini pajak penghasilan. Ini diberikan potongan
karena orang tua kalian menerima gaji setiap bulan, misalnya gajinya 2 juta, ya bukan 2 juta bersih yang diterima, tapi banyak pengurangannya, seperti pengurangan untuk pensiunan, iuran kesehatan, dan salah satunya dengan pajak penghasilan ini. Kalian cari sendiri, pajak penghasilan PPH. Ada lagi yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai kalau kalian membeli barang mewah. Nah, seperti mobil, motor, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah ke barang mewah yang harganya jutaan itu. Kalian beli ayam goreng tepung di KFC aja harganya sudah lain dengan yang di jalanan. Selain karena kualitas, rasa, nah salah satunya juga pajak pertambahan nilai dikenakan. Lalu ada lagi pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian lagi ada pajak listrik seperti yang dicontoh. Lalu ada lagi pajak apa? Nah, itu silahkan dituliskan beserta dengan pengertiannya. Berikan satu contoh masalah perhitungan pajak. Nah, ini banyak di internet, silahkan dicari sendiri, gitu ya. Kita ke halaman terakhir sekarang, halaman 16. Nah, di bagian paling akhir ini kalian diminta untuk menulis kesimpulan. Diskon adalah, silahkan tuliskan pengertiannya. Bunga adalah, tuliskan pengertiannya. Pajak adalah, tuliskan pengertiannya, gitu ya. Nah, terima kasih Ibu sampaikan untuk perhatian kalian. Ya, tetap semangat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri ke Bu Niken. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.